Mesir atau dikenal dengan nama Umud Dunia, bumi Ambia, bumi Aulia dan Solihin, bumi para pemikir, dan masih banyak lagi. Banyak meninggalkan warisan peradaban manusia di sepanjang perjalanan sejarahnya, di antaranya dalam bidang ilmu pengetahuan, pemikiran atau turas ulama dan pelaku sejarah terdahulu. Hal itu bisa berupa bangunan arsitektur, masjid, jalan, kubah, makam, pemikiran, bahkan karya tulis para ulama. Apalagi karya tulis atau kitab dan maktabah di Mesir, khususnya di Kairo, telah menjadi nadi bagi para penduduk. Kitab-kitab turas serta manuskrip-manuskrip ulama masih tersedia di beberapa maktabah di Kairo ini. Salah satu maktabah yang masih menerbitkan dan menyediakan kitab-kitab para ulama dalam bentuk cetakan lama ialah Maktabah Mustafa Halabi dan Isa Halabi. Hal tersebut menjadi nilai lebih dan surga bagi para peneliti dan penuntut ilmu, hingga pada suatu hari guys, BTW kalau kita lihat-lihat, pengetahuan dan teknologi sekarang udah canggih-canggih ya, terutama kalau kita lihat negara-negara barat yang mana penelitian dan teknologinya sekarang semakin maju, seperti dalam ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Terutama kalau kita lihat teknologi mereka yang sangat canggih dan modern di zaman sekarang ini. Iya, bukannya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang itu dihasilkan dari penemuan-penemuan ilmuwan hebat dari barat sana. Misalkan seperti Alexander Graham Bell, kemudian Thomas Alva Edison, kemudian Wright dan bersaudara, kemudian Galileo Galilei, dan masih banyak yang lain. Apa-apa? Ya gitu Ferguson. Santai. Justru asas-asas segala penemuan itu banyaknya ditemukan oleh ulama-ulama muslim, ulama-ulama kita gitu. Banyak sekali penemuan-penemuan yang mereka temukan, tapi sayangnya itu semua diambil alih oleh ilmuwan-ilmuwan orang barat, sehingga mereka mengklaim bahwasannya penemu barat lah yang menemukan hal-hal ini. Padahal nggak gitu. Justru yang menemukan siapa? Ulama-ulama muslim gitu. Seperti siapa contohnya? Ibnu Sina, Abbas bin Firnas, Ibnu Rushdi, Al-Khwarizmi, itu semua mereka yang menemukan asas-asas penemuan sekarang gitu. Jadi ulama-ulama muslim dan ilmuwan-ilmuwan muslim itu menghasilkan karya tulis yang sangat banyak sekali, sampai tak terhitung jumlahnya. Kemudian ketika ada gerakan penerjemahan dari barat, orang-orang barat atau para ilmuwan-ilmuwan barat ini itu mengambil karya-karya tulis ulama muslim, kemudian menerjemahkannya ke bahasa mereka. Tapi gak cuman sampai di situ, mereka itu mengklaim bahwasanya konsep-konsep dasar dari hal-hal tersebut itu berasal dari mereka sendiri. Lah, emangnya di zaman sekarang ini masih adakah peninggalan-peninggalan ulama-ulama muslim tersebut? Oh ya jelas ada dong. Salah satunya di maktabah Halabi. Contoh seperti maktabah Isa Halabi, terus Mustafa Halabi, itulah mereka yang sangat berjasa sehingga kita masih bisa mempelajari kalam-kalam ulama sampai sekarang. Iya kan? Di mana tempatnya itu? Iya, itu untuk yang maktabah Mustafa Halabi itu di dekat Buus, dan ada juga di belakang Al-Azhar. Untuk yang Isa Halabi itu ada di belakang Masjid Sidang Husain loh. Gimana kalau besok kita ke sana? Oke, Bos. Oke. Gas lah. Maktabah ini dibangun oleh Syekh Ahmad bin Umar Al-Halabi dari Aleppo, Suriah pada tahun 1895 Masehi, yang merantau menuntut ilmu ke Mesir hingga mendapat gelar Al-Alimiyah dan mengajar di Al-Azhar.
Kemudian beliau bergabung dalam perusahaan percetakan kitab-kitab bersama teman-temannya dengan nama Maktabah Al-Maimaniyah hingga membeli seluruh sahamnya dan menjadi kepemilikannya. Pada tahun 1898 Masehi, beliau wafat dan dikebumikan di Kairo. Lalu nahkoda maktabah dikepalai oleh keponakan-keponakannya dan berubah nama menjadi Darul Kutub Al-Arabiyah Al-Kubra li ashabiha Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa akhawaihi. Keponakan yang melanjutkan usaha Syekh Ahmad bin Umar ini ialah Mustafa dan Isa hingga tahun 1918 Masehi, sedangkan Bakar mengundurkan dirinya. Setahun setelah itu, 1919 Masehi, Isa mendirikan perusahaan maktabah sendiri tak jauh dari Masjid Sidna Hussein dengan nama Darul Ihya'il Kutub Al-Arabiyah li Isa Al-Babi Al-Halabi. Sedangkan Mustafa tetap melanjutkan maktabah ini di belakang Masjid Al-Azhar dengan nama Maktabah Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladihi. Seiring berjalannya waktu, maktabah ini berkembang dan besar hingga dibangun di dekat Madinah Al-Bu'us Al-Islamiyah milik Al-Azhar pada tahun 1937 Masehi dan diperluas oleh anak turunnya. Dari anak turunnya ada yang sengaja disekolahkan di Eropa khusus di bidang percetakan. Maktabah ini telah melayani umat muslim hampir 2 abad lamanya, mencakup berbagai karya ulama muslim atau disebut dengan turas. Beberapa karya tulis mereka ada yang masih berupa makhtutat atau manuskrip kuno serta masih asli dari pengarangnya. Karya-karya ulama tersebut tidak hanya yang berasal dari Timur Tengah, pun karya-karya ulama Nusantara dahulu atau dulunya dikenal ulama Jawiyin dicetak di maktabah ini, di mana hubungan Indonesia dan Mesir sangat erat dan banyaknya ulama Nusantara yang belajar di Mesir ketika itu.